Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi eh, pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang bagian-bagian dari surat, mulai dari kepala surat, kemudian tanggal surat, kemudian sampai akhirnya signature, apa namanya, tanda tangan, nah, begitu. Nah, sampai kepada tembusan, begitu. Nah, jadi materinya sudah saya kirim, cuman ini hanya penjelasannya saja kepada rekan-rekan semua. Nanti setelah ini nanti tonton lagi video berikutnya, yaitu video pertemuan ke-10 membahas tentang tugas-tugas dari mata kuliah ini, yaitu tugas kelompok. Baik, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja saya akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu materi tentang bagian-bagian surat. Nah, materi kali ini tentang bagian-bagian surat atau anatomi dalam surat itu sebenarnya sudah pembahasan kita kemarin waktu di UTS. Nah, jadi ada beberapa bagian-bagian dari surat. Ini hanya memperkuat saja ya, karena kemarin di UTS itu hampir 60%, 75% itu rekan-rekan mahasiswa sudah betul-betul paham tentang bagian-bagian surat ini. Nah, pada umumnya bagian-bagian surat itu terdiri dari kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau pokok, kemudian alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, kemudian salam penutup. Kemudian tanda tangan, nama yang jelas, nama si yang tanda tangan, kemudian jabatannya, kemudian tembusannya, inisialnya. Nah, perihal posisi jabatan di sini nanti itu ada bervariasi sebenarnya. Begitu juga dengan penanggalan surat. Penanggalan surat itu nanti posisinya bervariasi sebenarnya, tergantung pada instansinya masing-masing atau kebiasaan instansinya masing-masing gitu. Nah, perhatikan bagian surat ini. Nah, di sini tampak uh, uh, bagian-bagian surat tapi dalam bentuk kosong sehingga kita bisa menerka yang A ini apa di posisinya A di sini. Nah, yang C ini posisinya di sini apa nih? Nah, di sini biasanya kop surat. Di sini biasanya tanggal, gitu ya. Nah, kemudian di sini tembusan di L dan M ini, gitu. Nah, di sini di K1, K2, K3 ini itu terdiri dari nama, di sini tanda tangan, habis itu nama baru jabatan. Nah, begitu. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat. Tapi ini kan secara umumnya seperti ini, tapi kadang dia berubah-ubah posisi dia. Begitu. Nah, uh, kita lihat slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, fungsi setiap bagian surat. Ternyata ada fungsi-fungsinya. Nah, kepala surat itu lebih dikenal dengan istilah kop surat. Nah, kita pada umumnya disebut sebagai kop surat. Ialah bagian surat paling atas dan berfungsi untuk memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi atau organisasi yang mengirim surat. Kepala surat ini juga berfungsi untuk menunjukkan keresmian sebuah surat. Jadi dengan adanya kop surat, jadi surat itu lebih resmi. Nah, begitu. Nah, kepala surat resmi biasanya terdiri atas nama kantor organisasi, nama lembaganya, begitu, nama instansinya, begitu. Kemudian di situ juga di kop surat itu juga nanti ada alamat. Kemudian di kop surat itu juga nanti ada uh, teks ya, atau kotak pos juga, teks juga, begitu. Nah, kemudian kode pos. Nah, kemudian nomor telepon jika ada. Kemudian ini yang F ini teks atau uh, telex gitu ya. Nah, kemudian lambang instansi atau organisasi begitu. Kemudian juga email juga, kemudian website juga kalau ada begitu. Jadi
bervariasi sih. Ada juga sebagian ada emailnya, ada juga sebagian nggak ada emailnya, ada juga sebagian ada websitenya, ada juga sebagian nggak ada websitenya. Soal seperti ini, kotak pos jika ada, kalau ada dibuat, kalau nggak ada boleh. Kemudian nomor telepon jika ada. Ada sebagian belakangan ini lebih cenderung dibuat nomor WA ya. Nomor WA kalau dia berbentuk apa namanya, organisasi begitu, bukan nomor telepon begitu. Tapi kalau kantor-kantor tertentu biasanya nomor telepon begitu. Fleksibel, tapi ya pada umumnya seperti ini begitu. Nah, coba perhatikan. Dalam surat niaga, kepala surat memiliki beberapa manfaat, antaranya eh, sebagai alat pengenal, kemudian sebagai alat penyebar informasi, dan sebagai iklan. Nah, perhatikan di sini. Di sini logonya seanu, Bankir Bank BNI, CP Sianu Linggajaya, cabang kios pasar Jalan Pajembon, Tasikmalaya, Indonesia. Nah, jadi dia dengan kop surat ini kita tahu bahwasanya uh, perusahaan CP ini, CP atau perusahaan ini uh, alamatnya di mana, terus nomor teleponnya apa begitu. Sehingga kita uh, dengan secara tidak langsung sebagai alat pengenal, sebagai alat penyebar informasi, dan sebagai pengiklanan gitu. Nah, kemudian alat pengiklanannya contohnya di sini. Contoh Wahyu Fresh Fruit, grosir buah. Oh, berarti kan dia kan bidangnya di grosir buah begitu. Jadi diiklankan dia. Dari kop suratnya saja sudah ketahuan bahwasanya dia itu adalah grosir buah begitu. Nah, perhatikan lagi ini. Ini Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Jalannya di sini, kemudian eh, kode posnya, nomor teleponnya, kemudian teksnya, eh, emailnya nggak ada ya sama websitenya ya. Nah, begitu. Itu sih. Oke, next lagi. Dalam menulis tanggal surat, sebaiknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis lengkap, jangan disingkat. Tanggal surat berfungsi eh, tanggal surat berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat. Untuk surat resmi atau surat dinas, tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat surat itu dibuat karena nama tempat surat tertera pada kepala surat, kecuali surat yang tidak menggunakan kepala surat. Nama tempat ini tetap ditulis di depan tanggal surat. Oke, bagaimana yang maksud dari pernyataan ini? Nanti kita lihat di bawah ya. Nah, tanggal surat juga ditulis seperti berikut ini. Nah, ini tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kemudian di sini tanggal 29, bulannya Agustus tahun 2021. Tanggal 29, di sini cuma Agus ya, Agus. Nah, kemudian yang nomor 4 ini tanggal 29 Agustus 2021. Seharusnya ditulis 29 Agustus 2001. Oke, jadi dari banyak variasi ini yang benar itu adalah paling bawah, yaitu nomor 4, 29 Agustus 2021. Begitu. Kemudian tanpa ada tanda koma atau penghubung. Nah, perhatikan uh, di bawah ini. Nah, di sini Departemen Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, di sini kan jelas dia alamatnya ada di Bandung. Jadi, waktu menulis surat untuk tanggal tidak perlu di sini Bandung, 29 Agustus 2021. Jadi, hanya nomor tanggalnya saya 29 Agustus 2021 tanpa ada kata Bandung karena di kop suratnya itu sudah ada kata Bandung. Nah, begitu. Atau jika surat ditulis pada kertas yang tidak berkepala surat, barulah boleh ditulis ada kata kata tempatnya. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat dari beberapa surat, itu terkadang ada juga di sini Medan 29 Agustus 2025 gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu adalah pembuatan surat yang salah. Yang benar itu adalah tanpa menulis nama tempatnya karena memang di kop surat sudah tertulis alamat tempat pembuatan surat.
Oke, jadi dia itu ya diperhatikan lagi dalam penulisan tanggal surat. Oke, kita nextkan lagi. Nah, tanggal surat perlu dicantumkan pada setiap surat dinas. Fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu penulisan surat itu. Contohnya yang tidak tepat. Tanggal 25 Juni tahun 2027, Bandung 31, Bandung, 31, habis tanda penghubung 04, tanda penghubung 2007, 24 Desember 06, disingkat ya 2006-nya. Kemudian Jakarta, 27 Des 2027, disingkat Desembernya. Kemudian terus pun ini Desembernya ini Desember. Ini menggunakan bahasa Inggris, singkatan bahasa Inggris. Kemudian contoh yang tepat itu adalah 25 Juni 2027, tanpa ada koma, tanpa ada tanda penghubung. 31 April 2027, tanpa ada koma, tanpa ada ujung, dan tanpa ada singkatan. Oke, nampak ya perbedaannya? Oke, kita next kan. Nah, surat resmi biasanya mencantumkan nomor nomor, jenis, instansi pengirim surat, dan kode surat. Yang dimaksud dengan nomor surat adalah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan kode surat adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera pada nomor surat menunjukkan tahun kapan surat itu dibuat. Fungsi nomor dan kode surat adalah sebagai berikut. Mengetahui banyaknya surat yang keluar, memudahkan pengarsipan surat, memudahkan mencari surat itu kembali, kemudian memudahkan petugas pengarsipan. Nah, di sini nomor surat ini adalah 231. 231 adalah ini adalah surat yang ke-231 dibuat di tahun itu. Oke, bukan tahun-tahun berikutnya. Biasanya per tahun dia deh, biasanya itu. Jadi per tahun itu akan dirubah dari 01, 02, 03, 04 sampai beratus-ratus begitu. Tapi dia per tahun begitu. Nah, kemudian ini nomor suratnya 231 menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang ke 231 dibuat di tahun itu di kantor itu. Kemudian SP surat pemberitahuan. Ini kode-kode masing-masing sih, kode masing-masing uh, apa namanya instansinya atau lembaganya. Kadang dia kodenya nggak pakai kode berbeda-beda kodenya karena kan namanya kode ya kan. Uh, punya kodenya masing-masing begitu. Tapi yang pada umumnya biasanya itu di sini ada nomor surat, di sini kode dari universitasnya sampai ke sini, terus di sini bulan dan ke di sini tahun. Nah, begitu. Nah, kalau masalah yang sering berubah itu adalah kode-kodenya ini. Nah, karena balik ke universitas atau instansinya masing-masing. Begitu, tergantung bagaimana aturan bakunya di lembaga itu. Nah, kemudian penulisan tahunnya. Penulisan tahunnya di daerah tertentu atau di surat lembaga tertentu itu biasanya itu tahunnya jelas dia, tahun 2026, 2027. Di sini hanya disingkat saja kan. Nah, begitu. Jadi dia bermacam-macam. Begitu. Sedangkan surat ini sepengetahuan saya memang selalu Romawi, angka Romawi begitu. Untuk bulannya nih, surat untuk penomoran bulannya begitu. Oke, langsung selanjutnya nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk mengetahui jenis kegiatan yang berhubungan dengan surat, mempermudah pengarsipan dan eh, menemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Nomor surat juga berfungsi sebagai alat penunjuk bagi petugas arsip, alat untuk mengetahui unit asal surat, alat pengukur kegiatan instansi yang berkaitan dengan surat menyurat pada periode tertentu. Kemudian alat referensi sebagai rujukan, begitu. Nah, berdasarkan surat nomor bla 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 itu kan jadi sebagai rujukan sebagai referensi begitu. Nah, dalam penulisannya nomor surat tidak diikuti dengan tanda titik nih ataupun tanda titik dan tanda hubung. Misalnya 356 nomor suratnya strip F8 strip C titik 11 strip 2027. Nah, bukan nomor 3546 strip F8 strip C titik 11 strip 2027.
Nah, di sini ada koma, terus tanda penghubung. Nah, begitu juga nomor surat KMP strip 5 strip 145 titik. Nah, ini yang harus dihilangkan. Ini maksudnya gitu. Jadi setelah penulisan nomor surat itu nggak perlu ada titik lagi atau tanda penghubung begitu kira-kira. Oke. Nah, lampiran surat adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya surat yang disertakan beserta surat bersama surat. Sebaiknya lampiran surat ini tulis secara jelas agar penerima surat segera mengetahui ada tidaknya sesuatu yang ditampilkan bersama surat. Jika sebuah surat tidak ada lampirannya, maka setelah nomor surat tidak perlu dituliskan lampiran karena memang surat tersebut tidak melampirkan suatu. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contoh penulisan lampiran. Lampiran 1, berkas biodata karyawan. Lampiran 2, eksemplar buku teks. Lampiran 3, helai kwitansi. Nah, ini kan contoh. Penulisannya ini rekan-rekan semua. Angka 1 atau dalam kurung ini 1. Itu tiap instansi beda-beda. Begitu. Nanti ada sebahagian instansi itu menulisnya itu nggak angka, langsung dia satu berkas, nggak tahu berkas apa isinya, atau dua berkas, nah gitu, dua eksemplar, nah gitu. Biasanya sih yang digunakan itu satu berkas, apa gitu. Nah, ada sebahagian cuma angka satu berkas, angka, nggak ada tanpa ini, tanpa tanda kurung ini, begitu. Sehingga ada variasi-variasi dalam penulisan ini, nah begitu. Makanya di awal perkuliahan kemarin itu kan saya bilang tuh, biasanya kalau instansi itu memang kalau dalam surat menyurat ini memang ada pengkhususan, makanya terkadang ada namanya pelatihan uh, ADM Kesek, administrasi dan kesekretariatan di lembaga itu untuk menyesuaikan, untuk memudahkan dan untuk memahamkan para pekerjanya atau para admin-adminnya tentang kebiasaan atau kebudayaan surat menyurat di lembaga itu karena memang kadang berbeda-beda tiap lembaga dalam penulisannya. Tapi kira-kira pada umumnya seperti ini bagi rekan-rekan semua untuk penulisan lampiran. Nah, ini contohnya. Penulisan yang tidak tepat. Nah, tadi kan di atas itu kan kurang tepat kan. Nah, 5 lembar. Satu set. Nah, gitu. Lampiran strip. Nah, contoh penulisan yang tepat itu 5 lembar. Satu set. Nah, gitu. Tanpa ada tutup kurung. Nah, pada umumnya yang lebih sering digunakan belakangan ini yang di bawah ini. Sedangkan yang di atas ini salah. Seperti contoh yang ini. Nah, contoh di atas ini, contoh di ini, itu sudah banyak ditinggalkan seperti itu. Namun balik ke seperti apa yang saya bilang tadi, balik ke lembaganya atau balik ke instansinya. Kadang memang orang itu mempertahankan yang bentuk seperti ini begitu. Oke, padahal belakangan ini yang lebih tepat itu digunakan seperti ini lampiran 5 lembar, satu set. Nah, begitu. Nah, kemudian sifat surat. Sifat surat ini pun jarang digunakan sebenarnya, hanya opsi. Ini hanya pada surat-surat tertentu, contohnya macam soal surat surat uh, kalau zaman kami namanya Eptanas. Kalau sekarang nggak ada Eptanas ya. Nah jadi itu suratnya soalnya itu di dalam amplop, terus nanti ada suratnya. Suratnya itu nanti tulis itu sangat rahasia karena memang itu adalah soal-soal ujian negara begitu. Jadi dia tertulis di situ begitu. Nah, sifat surat ini biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer. Nah, di militer pun ternyata sangat sering digunakan ini. Kalau kita sebenarnya kalau pada umumnya ini jarang digunakan. Ternyata di militer sangat sering digunakannya. Sementara itu surat menyurat di kalangan sipil sifatnya surat jarang sekali digunakan, akan sangat jarang sekali. Kemudian surat sifat surat rahasia atau konfidensial. Penulisan sifat surat berada di bawah nomor surat. Perhatikan tulisan sifat surat pada contoh di bawah ini. Nah, di sini setelah nomor baru sifat, baru lampiran, baru hal. Tapi sifat ini kadang dihapus orang karena memang jarang digunakan. Nah, begitu.
Orang pula cuma surat undangan ya pula kan. Jadi aku kalau tulis sifat terus dibuat strip kan. Karena memang jarang digunakan. Nah, begitu. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya yaitu hal atau perihal. Bagian surat ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat. Yang demikian, tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan, penulis hal atau perihal surat ini. Jadi sebaiknya tulisan secara singkat saja, biasanya hal. Surat digarisbawahi atau ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Perhatikan pada contoh di bawah ini. Nah, di sini bisa digarisbawahi, bisa juga kalau tidak salah dimiringkan. Nah, begitu. Jadi kata undangan, halnya undangan. Nah, kata undangan itu di situ dimiringkan gitu. Atau dicetak tebal begitu. Nah, boleh juga di garis bawahi. Sebagai apa nih sebenarnya? Sebagai penekanan. Nah, begitu. Sebagai penekanan agar lebih lebih mencolok informasi yang mau disampaikan. Dalam hal ini adalah surat undangan, ini adalah surat perintah, ini adalah surat laporan gitu dan lain-lain begitu. Contoh penulisan yang tidak tepat. Hal undangan untuk menghadir, oh nggak sepanjang itu. Nah, kan kayak gitu. Nah, contoh di sini kalau dia cuma undangan ya cuma undangan aja, undangan gitu. Nah, perihal permasalahan undangannya undangan apa, kapan acaranya, tanggal berapa, itu yang nggak pula di dalam isi surat itu kan seperti itu. Nah, kemudian alamat surat dapat berfungsi sebagai selanjutnya alamat surat, alamat petunjuk langsung bagi penerima surat, petunjuk as arsipas arsiparis, petunjuk arsiparis dalam petunjuk arsip dalam menyimpan surat. Kemudian mempermudah petugas pos sebagai sebagai alamat luar jika menggunakan sampul berjendela. Jadi dia sampul itu bermacam-macam rekan-rekan semua. Jadi dia nanti ada sampul berjendela, ada sampul yang nggak ada pula contohnya ya. Jadi dalam sampul itu nanti itu ada macam nampak dari luar suratnya, nah gitu nampak dari luar surat alamatnya begitu. Tapi nggak ada contohnya sini. Jadi dia berbentuk mika gitu. Jadi dia amplop tapi ada mikanya begitu. Nanti di internet ada tuh. Antar sini contohnya ada kalau nggak salah. Oh nggak ada contohnya sih saya buat. Nah begitu. Nah di sini alamatnya kepada yang terhormat Kepala Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa. Kemudian di sini kepada yang terhormat Rektor Universitas Galuh Ciamis. Oke. Nah, alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat. Untuk itu, unsur-unsur alamat yang digunakan hendak ditulis lengkap, tidak singkat. Contoh nih, penulisan yang tidak tepat. Yang di atas itu tidak tepat kepada YTH, Bapak Kepala Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat di Jakarta, Rawamangun, Jakarta. Kemudian penulisan yang tepat itu harusnya YTH, Kepala Pusat Bahasa, Jalan Diksanipati Barat, 4 Rawamangun, Jakarta. Hurufnya agak besar semua ya. Habis itu ada di sini apa namanya? Kode pos. Ini kode pos dari alamat itu. Sehingga dari alamatnya tadi jadi lengkap dia begitu. Nah, alamat yang dituju berfungsi sebagai penunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat itu. Untuk itu, unsur alamat yang digunakan hendaknya tulis lengkap, tidak disingkat. Oke? Contoh penulisan yang tidak tepat kepada ini tadi ya. Oke. Next lagi. Salam pembuka. Suatu surat digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan penulis surat. Contohnya, dengan hormat. Bapak, bla 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 yang terhormat, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda yang tercinta, Ratuku yang tersayang, dan bla bla bla. Nama salam pembuka ya kan.
Nah, paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan bagian pengantar yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan utama yang ditulis. Dengan demikian, fungsi utama paragraf pembuka adalah untuk menghubungkan pikiran pembaca dengan pokok masalah yang disampaikannya. Misalnya, sehubungan dengan surat saudara nomor, nah ini tadi sebagai referensi, nomor surat itu sebagai referensi, kemudian atau sebagai rujukan. Kemudian melalui surat ini kami beritahukan bahwa apa yang mau disampaikan. Surat saudara nomor nomor surat sebagai rujukan atau referensi. Ini juga sebagai di paragraf pembuka juga bisa sebagai rujukan. Berdasarkan surat nomor bla 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 gitu kan sebagai rujukan berarti sebagai referensi. Merujuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Menjawab surat saudara nomor bla 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 bla. Pilihan yang tepat, surat sesuai dengan surat saudara nomor bla 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 tentang, dengan ini kami sehubungan dengan surat saudara nomor tentang. Oke. Jadi itu ya contoh-contohnya ya. Jadi yang benar tuh yang di bawah ini. Ada contohnya, tinggal kalaupun mau di copy paste tinggal copy paste aja. Oke. Nah, selanjutnya isi paragraf atau isi surat. Paragraf isi atau isi surat. Isi surat adalah bagian dari surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Bagian ini, bagian isi surat pada surat resmi biasanya berisi atau terdiri atas paragraf isi dan paragraf penutup. Isi surat sesungguhnya, agar isi surat baik perlu diperhatikan, tetapkan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Tentukan dahulu maksud atau tujuan surat tersebut. Urutkan terlebih dahulu maksud surat tersebut secara sistematis dan logis. Tuliskan setiap masalah dalam surat dan paragraf. Harus sesuai IDD, gunakan bahasa yang baik dan benar, hindarkan penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Jadi dia menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang baku, sehingga bahasanya itu formal. Tapi kalau dia surat resmi, kalau tidak surat resmi pula, macam surat orang tua ke anak, anak ke ayah, ada ke pacar gitu ya kan, apa namanya, ke kawan, problem, nggak ada masalah menggunakan bahasa yang tidak baku begitu. Paragraf isi dapat dipandang sebagai bagian dari inti dari sebuah surat. Pada paragraf ini penulis mengemukakan pokok persoalan yang ingin disampaikan. Pokok persoalan itu diharapkan memperoleh tanggapan, jawaban, atau reaksi yang positif sesuai dengan harapan penulis surat. Sehubungan dengan itu, paragraf isi hendaknya hanya mengungkapkan satu masalah saja. Oleh karena itu, jika ada dua masalah atau lebih, masing-masing hendaknya diungkapkan dalam paragraf yang berbeda. Nah, selanjutnya paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari sebuah surat. Paragraf ini berfungsi untuk menyatakan bahwa pembicaraan sudah selesai. Oleh karena itu, paragraf ini biasanya mengungkapkan harapan dan ucapan terima kasih. Misalnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian kerjasama Bapak kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan jawaban kami bermanfaat bagi saudara. Nah, contoh yang tidak tepat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Demikian atas bantuan saudara kami ucapkan terima kasih. Demikian harap maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Harap maklum adanya. Nah, ini contoh-contoh yang salah. Nah, salam penutup bisa berbentuk hormat kami, salam dari kami, salam takjim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian tanda tangan. Tanda tangan merupakan pelengkap surat dinas yang bersifat wajib karena sebuah surat belum dapat dianggap sah jika belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, belakangan ini lagi gencar-gencarnya tanda tangan itu berbentuk elektronik, jadi dia berbentuk barcode dia. Jadi nggak ada tanda tangannya, cuman barcode aja. Nah, gitu. Kalau di scan,
pakai ini aplikasi, nampak dia tanda tangan siapa itu dan kapan ditandatangani begitu. Itu sekarang kecanggihannya. Nah, kemudian nama, jabatan, dan NIP. Contohnya di sini misalnya tanda tangan, terus namanya, baru NIP-nya. Habis itu tanda tangan, namanya kepala apa. Nah, di sini kemarin, di persoalan ini kemarin, waktu UTS itu banyak bermasalah perihal permasalahan jabatannya. Kepala apa gitu kan di sini kan. Nah, ada sebagian orang membuat di sini NIP karena memang jabatannya itu harusnya ada di atas tanda tangan begitu. Ada sebagian seperti itu. Jadi dia ada nggak contohnya sini ya? Nggak ada contohnya. Nah, jadi dia eh, kepala lembaga bla 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 gitu ditantangani baru NIP-nya. Nah, begitu. Jadi jabatannya itu di atas. Nah, begitu. Ada juga sebahagian nggak pakai NIP, langsung jabatan. Jadi Rahmat Sitinjak, eh, dekan Fakultas Ilmu Budaya, contohnya seperti itu kan itu. Nah, jadi dia nggak pakai NIP. Kalau yang pakai NIP biasanya ada itu di bagian atas itu eh, jabatannya dia ditulis di situ begitu. Sebuah surat dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat. Dalam kenyataan di lapangan, tidak semua surat dapat diselesaikan oleh kepala atau pimpinan instansi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan banyaknya tugas yang harus ditandatangani oleh pimpinan. Oleh karena itu, untuk beberapa hal penandatanganan sebuah surat dilimpahkan kepada pejabat yang di bawahnya, pimpinan atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin untuk hal tersebut sesuai dengan tata kerja yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. Makanya terkadang ada juga ditandatangani bukan hanya pimpinannya, tapi dia DTO gitu. Jadi diwakilkan tanda tangannya atau lagi sebagian asisten yang tanda tangan tapi pakai stempel tanda tangan saking banyaknya surat yang harus tanda tangani begitu. Nah, tanda tangan, nama, jabatan penulis dan pengirim surat. Tembusan ialah bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang menerima surat itu selain objek surat, karena surat tersebut perlu diketahui juga oleh pihak yang mendapat tembusan surat tersebut. Tembusan surat berguna untuk menghitung jumlah lembar surat yang akan ditik sesuai dengan keperluan. Jadi dia terus nih ya kan. Jadi kalau mau ditembuskan kemana, instansi mana, atau ke bidang mana, atau mungkin ke pemimpin mana, jadi kita tahu nih berapa lembar yang harus dituju. Ini ke si A itu adalah tujuan yang mau dikasih surat ini. Sedangkan tembusan ini kalau siapa-siapa aja. Sehingga surat ini yang diketik ini harus di print berapa kali begitu. Karena tembusannya 5, sedangkan yang dituju si A berarti surat yang harus di print itu adalah A6. Karena memang tembusannya 5 gitu. Biasanya tembusannya nggak banyak, biasanya cuma 2 atau 3 paling banyak begitu. Contoh di sini para pembantu rektor, para dekan, para ketua jurusan tembusannya. Tembusannya yang terhormat Bapak Camat Banjar, Kapolsek, sama dan Ramil Banjar. Tembusannya. Jadi nanti orang itu cukup tembusan itu tujuannya untuk mengetahui aja bahwa saya kami buat acara ini, kami buat kegiatan ini, kami melaksanakan ini gitu. Nah, keputusannya seperti ini. Jadi tembusan ini orang itu dapat tembusan itu sebagai pemberitahuan aja ya, informasi begitu. Just informasi. Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kan di sini. Tembusan berfungsi untuk hanya memberitahukan kepada penerimaan surat bahwa surat ya yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat. Nah, jadi dia hanya sebagai pemberitahuan untuk mengetahui isi surat. Itu saja, nggak ada yang lain. Nah, contoh-contohnya misalnya tembusan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Keuangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang tidak tepat itu yang panjang-panjangnya. Oke. Kemudian selanjutnya inisial. Yang dimaksud dengan inisial adalah singkatan nama pengonsep surat. Jadi dia ini jarang sekali nih, jarang sekali terjadi. Saya sering membuat surat tapi nggak pernah saya buat inisial saya itu DRS gitu kan, nggak pernah. Atau mungkin ya memang sangat jarang sekali saya temukan ini inisial ini. Tapi kita baca dulu lah ya. Yang dimaksud dengan inisial ialah singkatan nama pengonsep surat dan nama pengetik surat yang ditulis pada bagian kiri bawah.
sebuah surat. Inisial ini dicantumkan sebagai kelengkapan surat, terutama untuk surat penting atau surat berharga. Oh, surat-surat penting dan surat-surat berharga aja tertentu gitu. Hal ini mengandung maksud apabila saat surat terdapat kekeliruan mengenai surat tersebut, penandatanganan surat dapat memanggil kedua petugas untuk ikut mempertanggungjawabkan surat yang dimaksud. Dengan demikian, inisial ini hanya berguna bagi pengirim surat sehingga tidak ada artinya bagi penerima surat. Oleh karena itu, sebaiknya inisial surat hanya ditulis pada arsip. Oh, makanya berarti ini inisial ini digunakan hanya untuk pengarsipan saja. Bahwasanya dia yang nulis ini. Kalau untuk yang dikirim itu nggak ada inisialnya begitu. Di sini contohnya uh, DS strip BU, artinya surat tersebut dikonsep oleh Didin Sadikin dan diketik oleh Budi Utomo. Contoh, gitu. Oke, oke, selesai. Nah, itu saja rekan-rekan semua yang menjadi bagian-bagian dari surat atau anamtopi dalam sebuah surat pada umumnya seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas di UTS kemarin untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang bagian-bagian surat begitu. Kemungkinan nanti UAS juga akan keluar seperti itu. Cuman bukan hanya pada surat yang resmi ya, tapi ada pada surat-surat yang lain. Contohnya kalau itu kan biasanya surat bentuk surat seperti ini kan surat yang apa namanya? Surat uh, seperti surat undangan, kemudian surat uh, SK pasti beda kan, surat keputusan atau uh, surat jalan atau surat memo atau surat macam-macam lah. Tentu itu nanti strukturnya beda-beda lagi, bagi-bagian beda-beda lagi. Nah, kemungkinan itu akan keluar nanti di UAS berikutnya. Jadi dia anatomi dari beberapa jenis surat ini nanti akan saya nanti kasihkan apa namanya istilahnya kalau ibarat peta-peta butanya tinggal kalian nama-namai begitu. Jadi lebih paham dan lebih tahu apa perbedaan dari satu surat dengan surat-surat yang lain dalam setiap posisinya begitu. Oke, demikian saja. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.